Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Durotul Magla dari kelas 01 pada mata kuliah Kepemimpinan Kependidikan. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang tersebut. Ya, jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pemimpinnya sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan tertentu. Namun ada beberapa faktor-faktor penting yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, faktor kemampuan personal. Jadi faktor kemampuan personal ini mengkombinasi antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jadi jika seseorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungannya. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pemimpin yang biasa dan standar. Sebaliknya, jika manusia lahir tidak dengan potensi kepemimpinan namun mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungannya, akan menjadi pemimpin dengan kemampuan yang standar pula. Dengan demikian, antara potensi bawaan dan perlakuan edukasi lingkungan adalah dua hal yang tidak terpisahkan yang sangat menentukan hebatnya seorang pemimpin. Lalu yang faktor selanjutnya yaitu faktor jabatan. Jadi faktor jabatan ini merupakan struktur kekuasaan yang pemimpinnya ini menduduki jabatannya tidak dapat dihindari terlebih dalam kehidupan modern saat ini. Semuanya ini seakan terstrukturifikasi. Jadi dua orang ini mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama, tetapi satu mempunyai jabatan dan yang lain tidak, maka akan kalah pengaruh. Sama-sama mempunyai jabatan tetapi tingkatannya ini tidak sama, maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Nah, lalu terdapat faktor yang ketiga, yaitu faktor situasi dan kondisi. Jadi situasi dan kondisi ini melingkupi perilaku kepemimpinan. Di saat situasi tidak menentu dan kacau, akan lebih efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Jika kebutuhan organisasi adalah sulit untuk maju karena anggota organisasi yang tidak berkepribadian progresif, maka perlu pemimpin bertransformasional. Jika identitas yang akan dicitrakan organisasi adalah religiuses, maka kehadiran pemimpin yang mempunyai kemampuan kepemimpinan spiritual adalah hal yang sangat signifikan. Begitulah situasi berbicara. Ia juga memilih dan memilah kemampuan cara pemimpin, apakah ia hadir di saat yang tepat atau tidak. Nah, selain faktor yang saya sebutkan 3 tadi, ada juga beberapa faktor mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama itu adalah moral. Jadi moral ini keadaan jiwa dan emosi seseorang yang mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan tugas dan akan mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas perorangan maupun organisasi. Nah, jadi faktor moral ini dipengaruhi juga oleh faktor kepemimpinan atasan, kepercayaan dan keyakinan akan kebenaran, lalu penghargaan atas penyelesaian tugas, solidaritas dan kebanggaan organisasi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ada disiplin. Nah, jadi disiplin ini kan ketaatan tanpa ragu-ragu dan tulus ikhlas terhadap perintah atau tunjuk atasan serta peraturan yang berlaku. Ya, disiplin yang terbaik adalah disiplin yang didasarkan oleh disiplin pribadi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jiwa korsa. Jadi jiwa korsa ini adalah loyalitas. Maksudnya kebanggaan dan antusiasme yang tertanam pada anggota termasuk pemimpinnya terhadap organisasinya juga. Jadi dalam suatu organisasi ini yang mempunyai jiwa korsa yang tinggi
rasa ketidakpuasan bawahan dapat dipadamkan oleh semangat organisasi. Jadi seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa kors atau loyal terhadap bawahannya atau orang-orang yang menjadi anggota dari organisasi tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada kecakapan. Jadi artinya kepandaian melaksanakan tugas dengan hasil yang baik dalam waktu yang singkat dengan menggunakan tenaga dan sarana yang seefisien mungkin serta berlangsung dengan tertib. Jadi pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki pimpinan dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan, inisiatif, dan pengembangan pribadi serta pengalaman tugas yang pernah pemimpin itu alami atau peroleh. Jadi menjadi seorang pemimpin yang baik sebenarnya dapat kita kembangkan sendiri dengan lewat pengembangan diri dan pergaulan yang positif. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor apa saja menyangkut keberhasilan seorang pemimpin tersebut dalam memimpin organisasi atau lembaga lainnya. Jadi memang seorang pemimpin itu harus sesuai dengan karakteristiknya, harus sesuai dengan identitas seorang pemimpin itu memang harus ditonjolkan gitu tuh. Jadi melalui faktor-faktor yang tadi, maka keberhasilan pemimpin juga menjadi faktor yang paling penting dalam berjalannya sebuah organisasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.